Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga di pertemuan ke-12 ini kita semua diberi kesehatan. Untuk himbauan dari pemerintah, tetap jaga kesehatan ya, tetap patuh protokol COVID-19. Baik, terima kasih. Masuk di bab 12, kita akan membahas sumber dan metode pembiayaan ya. Kalau kita sudah bicara pembiayaan, itu kita juga akan singgung namanya sistem pembayaran internasional seperti itu ya. Oke. Jadi setiap transaksi ekonomi dan keuangan, terutama yang meliputi perdagangan, entah itu ekspor atau impor, barang atau jasa dan investasi, ekspor, impor, modal biasanya selalu diikuti dengan beberapa masalah. Yaitu yang pertama, pasti kita harus memperhatikan sistem pembiayaan. Nah, sistem pembiayaan seperti apa ya? Terus yang kedua, yaitu ada juga sistem pembayaran internasional. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Itu ntar kita akan bahas ya, akan kita kupas satu-satu. Nah, selanjutnya, ini tujuan pembelajaran kita di pertemuan hari ini ya teman-teman ya. Jadi yang saya harapkan kalian mampu mengetahui ya sumber-sumber pembiayaan dan sistem pembayaran dalam transaksi bisnis internasional. Nah, sumbernya dari mana saja sih pembiayaan itu kalau kita bicaranya bisnis internasional. Nah, itu kita pembiayaan seperti apa. Terus ada juga sistem pembayarannya itu gimana gitu loh ya. Nah, itu kita akan bahas satu-satu di situ ya. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mampu menjelaskan ya sistem pembayaran dalam transaksi bisnis internasional. Nah, itu yang kami harapkan. Nah, ini teman-teman ya, apa sih pembiayaan itu? Nah, mungkin teman-teman sudah sering lihat atau sudah sering dengar ya sistem pembiayaan seperti apa. Nah, ini kita akan sharing sedikit. Pembiayaan itu adalah merupakan dukungan ya untuk kebutuhan atau pengadaan barang, entah itu aset atau jasa tertentu. Nah, yang mekanismenya itu punya melibatkan tiga pihak, tiga pihak. Tiga pihak itu siapa saja? Nah, tiga pihak ini yang pertama pihak pemberi pendanaan ya. Terus yang kedua ada pihak penyedia. Nah, atau terus yang terakhir yang ketiga yaitu pihak yang memanfaatkan. Nah, tiga item ini atau tiga pihak ini yang terlibat dalam sistem pembiayaan. Ada yang pemberi dana, ada yang disalurkan atau penyalurnya, ya kan. Setelah itu ada juga yang memanfaatkan pembiayaan tersebut. Nah, seperti itu ya. Itu ada mekanisme di pembiayaan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, terus sumber pembiayaan dalam transaksi bisnis internasional itu dari mana saja kan gitu kan? Nah, jadi sumber dana sendiri. Nah, sumber dana sendiri itu dari mana ya? Dari pembeli atau kita bicaranya kalau kita bicara ekspor impor itu adalah importirnya. Nah, itu ya. Terus yang kedua yaitu sumber dana berupa kredit. Nah, jadi biasanya kalau kita bicara kredit itu timbulnya dari penjual ya atau dari eksportir. Nah, contoh misalkan kalau saya dari importir dari Indonesia ya, terus saya mau impor dari Cina ya, dari Cina itu biasanya dari pihak Cina dari pihak ekspornya itu bilang gini, ya wes ini kamu beli tapi sistemnya kredit. Nah, tapi terhadap jangka waktu tertentu atau ada bunga tersendiri. Nah, itu ada munculnya dari penjual atau eksportirnya ya. Itu teman-teman. Terus yang ketiga ya,
itu sumber dana dari pihak ketiga. Nah, ya, terutama dari lembaga keuangan bank. Nah, itu dari pihak ketiga itu perlu dari keuangan atau dari mana? Perbankan ya atau dari lembaga keuangan non bank. Nah, itu sumber-sumber dari pembiayaan transaksi bisnis internasional ya. Itu teman-teman ya. Terus yang berikutnya, kita slide yang berikutnya. Oke. Kalau kita sudah memahami sumber pembiayaan bisnis internasional, ya, yuk kita belajar bareng-bareng melalui metode apa umumnya sumber dana itu disalurkan. Nah, ya. Jadi biasanya kalau kita sudah tahu nih sumber pembiayaannya, biasanya metode apa yang umumnya digunakan, ya, biar pembiayaan ini bisa disalurkan dalam kegiatan ekspor impor ya khususnya ya seperti itu. Nah ini banyak teman-teman ya. Kalau nggak ini saya lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah 7 ya 7. Nah ini ya ntar kita akan sharing satu-satu. Yang pertama yaitu account receivable financing ya. Receivable financing ini adalah suatu metode ya ini sepengetahuan saya ini adalah suatu metode pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada eksportir berdasarkan kredit. Jadi biasanya kalau saya di pengalaman di ekspor impor itu berdasarkan kredit worthiness yang diberikan eksportir kepada pembelinya atau impornya. Nah, pembayaran yang dilakukan oleh importir di luar negeri itu langsung ditransfer ke dalam account receivable financing. Ya. Nah, dalam hal importir gagal membayar dengan alasan apapun, maka eksportir tetap bertanggung jawab. Nah, ini ya untuk mengembalikan kreditnya kepada bank. Nah, biasanya ini kalau kita bicaranya ARF ini adalah kisarannya biasanya 6 bulanan kalau nggak salah 6 bulanan ya, teman-teman. Yang kedua yaitu banker acceptance. Nah, banker acceptance. Nah, biasanya banker acceptance adalah suatu metode pembiayaan yang dilakukan dengan bill. Nah, biasanya kalau bicaranya bill ya, atau juga time draft. Nah, yang wajib dibayar oleh bank setelah jatuh tempo atau maturity. Seperti itu. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Nah, ini kita akan sharing ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu biasanya importer melalui banknya membuka LC. Pernah dengar LC ya teman-teman ya, atau Letter of Credit yang ditujukan kepada eksportir penjual. Nah, yang kedua, berdasarkan LC yang diterimanya ya, eksportir akan menerbitkan time draft yang akan disampaikan bersama-sama shipping dokumen. Jadi lebih ke arah kayak mulai dari bill of lading, terus ada juga asuransi, itu semua ada di LC itu atau di shipping dokumen ya, shipping dokumen. Terus yang ketiga yaitu bank eksportir akan mengirimkan time draft dan shipping dokumen tersebut kepada bank importir yang akan menerbitkan banker acceptance seperti itu. Nah, bila eksportir ingin menguangkan banker acceptance itu sebelum jatuh tempo, maka eksportir dapat meminta bank untuk menjual banker acceptance tersebut dengan harga diskon. Biasanya di pasar uang ya atau di money market. Nah, itu ya teman-teman ya. Itu di banker acceptance. Yang berikutnya yaitu short term bank loan. Itu jadi metode pembiayaan ini biasanya diberikan oleh bank atas dasar banker acceptance. Nah, ini saking berkaitan ya. Yang diterbitkan untuk modal kerja dan pembelian inventory ya, inventaris dalam bentuk pinjaman jangka pendek. Itu adalah short term bank loan ya. Ini macam-macam teman-teman ya. Terus ada juga ini ada imbal dagang atau counter trade. Nah, imbal dagang itu mulai dari barter, mulai dari imbal beli atau counter purchase. Nah, itu masuk di imbal dagang atau counter trade. Nah, itu ya.
Nah, kalau saya akan kasih satu aja contoh di barter ya, di barter. Nah, jadi misal contoh barter pesawat terbang dari buatan Prancis misalkan ya, itu dengan minyak. Nah, itu di Irak ya, itu sewaktu kalau nggak salah itu sewaktu perang Irak Iran ya dulu di tahun 80-an kalau nggak salah itu ada namanya barter seperti itu. Pesawat aku urup minyak ntar tak ganti pesawat seperti itu. Nah, itu adalah barter ya. Terus ada juga ini ya teman-teman ya, factoring. Nah, factoring ini atau anjak piutang. Nah, anjak piutang itu biasanya disebut juga sebagai merupakan sistem pembiayaan yang diperoleh eksportir ya, dengan cara apa? Menjual receivable-nya dengan diskon tertentu. Nah, ini ya, itu ada anjak piutang ya. Terus ada juga forfeiting, ada juga leasing ya, leasing kalau udah denger ya. Nah, kalau di forfeiting ini sepengetahuan saya kalau di lapangan itu pembiayaannya pas pembelian barang modal yang cukup mahal ya, biasanya itu lebih dari 500.000 US dollar. Nah, itu biasanya si importer itu akan mengeluarkan yang namanya promissory note. Nah, itu adalah forfeiting ya. Terus ada yang terakhir yaitu leasing ya, leasing. Ini mungkin pernah dengar ya teman-teman ya, leasing ini ya. Jadi suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal atau capital good ya, baik secara guna usaha dengan hak opsi atau finance lease atau tanpa hak opsi ya, itu ya. Jadi untuk digunakan lease ini penyewa selama jangka waktu tertentu. Nah, ini biasanya leasing ya. Nah, apa sih manfaat utama dari metode leasing ini? Adalah bahwa leasing ini dapat memiliki modal kerja atau working capital ya. Itu pastinya yang memadai ya teman-teman ya. Karena tidak harus menggunakan dana yang besar untuk penyediaan barang modal. Jadi penggunaan cara leasing ini merupakan salah satu alternatif menurut saya sih pembiayaan investasi yang di samping dengan cara membeli khususnya untuk barang modal yang harganya tinggi ya, ini misalkan alat-alat berat ya, seperti kita beli traktor, bulldozer dan lain-lain. Nah, dalam hal ini leasing dilakukan dengan bisa dengan falas tertentu. Nah, maka biaya leasing harus memperhitungkan kemungkinan fluktuasi kurs falas yang digunakan dalam kontrak leasing. Jadi itu yang teman-teman yang bisa kita diskusikan ya itu. Terus jangan lupa ya teman-teman ya, ntar kita jangan lupa absen ya, absen kalau gini ya, itu jangan lupa absen di WhatsApp atau ntar boleh di YouTube ya. Nah, boleh ntar kalau ini sukses saya akan upload di YouTube, itu silahkan absen di YouTube ya, di kolom komentarnya sesuai dengan nama, NIM, terus kelas mana ya. Terus yang selanjutnya yaitu, nah ini teman-teman ya, ini banyak sekali ini ya, ini tadi sudah saya jelaskan ya, sudah saya jelaskan satu-satu. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita masuk di sistem pembayaran teman-teman ya. Ini sistem pembayaran ini sangat-sangat penting kalau kita bicaranya di bisnis internasional atau kita bicaranya manajemen keuangan internasional. Karena apa? Sistem pembayaran ini adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan ya. Jadi kita bicara lembaga juga, mekanisme juga yang digunakan untuk memindahkan dana. Nah, itu adalah sistem pembayaran. Nah, jadi ada beberapa macam sistem pembayaran internasional teman-teman ya. Nah, ini ada yang cash in advance, open account ya. Ada juga compensation private, ada juga letter of credit. Terus ada juga draft conversion bill exchange. Nah, sampai yang terakhir yang namanya ini konsinyasi
atau consignation. Nah, ini teman-teman, maafin tadi barusan ini ya ada kendala sebentar. Ini saya akan sharing terkait dengan cash in advance ya. Cash in advance adalah suatu cara pembayaran yang dilakukan pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir sebelum barang dikapalkan atau dikemas seperti itu atau dikirim lewat kapal. Jadi pembayaran ini dilakukan secara tunai biasanya teman-teman ya. Itu baik secara keseluruhan atau sebagian atau parsial seperti itu ya. Terus ada juga yang namanya open account ya. Open account ini pembayaran yang dilakukan kemudian setelah produk dikirim dan laku terjual. Nah, itu biasanya butuh jangka waktu tertentu ya. Nah, biasanya kalau sistem pembayaran metode ini penjual hanya mengirimkan faktur ya dalam kesepakatan bersama seperti itu ya teman-teman ya kalau di open account ya. Terus yang berikutnya teman-teman ada namanya compensation private. Jadi pembayaran internasional dilakukan antara penjual dan pembeli dengan jalan melakukan kompensasi. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi contohnya importir B misalkan ya dari Singapura tidak perlu melakukan transfer internasional untuk melakukan pembayaran ke eksportir A di Jakarta dan cukup dengan melakukan transfer domestik kepada eksportir di Singapura. Jadi ini memudahkan ya, memudahkan kita. Ini biasanya saya harusnya kalau kita ketemu itu bisa praktek ya teman-teman ya. Kebetulan saya di ekspor impor. Nah ini bisa kita praktekkan bagaimana sih kalau lihat LC itu, bagaimana sih cara pembayarannya itu seperti apa. Nah itu harusnya kita bisa ketemu dan bisa sharing seperti itu ya teman-teman ya. Nah yang berikutnya yaitu letter of credit ya, mungkin ini yang akrab sapaannya dengan LC ya. Ini LC dan LC ya. Nah ini adalah singkatannya letter of credit. Jadi suatu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh leasing atau issuing bank ya atas permintaan pembeli atau importir yang ditunjukkan kepada penjual atau eksportir. Jadi melalui confirming advice bank dengan menyatakan bahwa issuing bank itu akan membayar sejumlah uang tertentu. Nah, tapi pastinya dengan beberapa syarat ya teman-teman ya dalam melakukan LC. Nah, pada saat ini lebih dari 5 pembayaran internasional menggunakan LC ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara ekspor impor di perusahaan itu kebanyakan kita mainnya LC ya pembayarannya ya. Jadi metode pembayaran ini mempunyai beberapa kelebihan teman-teman ya. Jadi salah satunya adalah ada namanya fasilitas hedging, nanti ada lindung nilainya juga. Ada juga jaminan pembayaran bagi eksportir. Nah, jadi kalau kita bicaranya hedging tadi pas kesepakatan itu harganya per pack $25 misalkan. Nah, pas ada kenaikan itu harganya tetap teman-teman karena sudah ada kontrak seperti itu. Nah, apa saja ya teman-teman ya yang harus diperhatikan dalam LC itu? Yang pertama yaitu kita harus tahu ya tanggal expert LC-nya, terus tanggal pengapalan. Nah, terus ada namanya partial shipment, ada yang dilakukan transshipment ya, ada yang keseluruhan, ada yang parsial. Jadi misalkan satu LC ini bisa dipakai beberapa pembayaran misalkan ya. Oh, ini kalau LC ini biasanya jadi 10 kontainer barangnya. Ini yang mau keluar itu 2 kontainer dulu, sisanya kapan. Nah, itu namanya di parsial ya, partial shipment. Nah, itu ntar akan mengurangi LC-nya seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Terus yang berikutnya, teman-teman, yang terakhir yaitu konsinyasi atau konsinyasi ya. Nah, konsinyasi ini adalah pembayaran internasional dilakukan dengan importir kepada eksportir setelah barangnya laku terjual kepada pihak ketiga, itu konsinyasi.
Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Saya harap teman-teman sedikit memahami ya teman-teman ya, karena ini daring ya. Nah, ini yang pengen saya sharingkan, mohon ditulis di komen. Saya pengen bisa dijelaskan ya teman-teman ya, apa sih partial shipment itu. Nah, itu bisa dijelaskan di kolom komentar. Terus ada juga apa yang dimaksud dengan draft. Nah, apa saja yang dimaksud dengan draft shipment. Nah, terus ada juga saya ingin sharing ya, sebutkan sistem pembayaran internasional apakah yang paling banyak digunakan. Nah, itu mohon dijelaskan. Terus yang terakhir yaitu sebutkan kegunaan atau manfaat LC atau letter of credit. Itu teman-teman dari saya, semoga bermanfaat di pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk ini ya, pertanyaan-pertanyaan dari saya tadi dijawab di kolom komentar ya. Jangan lupa dengan format nama, name, terus pertanyaan apa, habis itu dijawabnya apa, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.